اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى مبشرة بالجنة وبالعدل شهيرا نرجو من فضل المولى أسلي بي حالنا يا صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى ونلمدح محمد عثمان بن العفاني كنز الهاية والإيمان ومشتكى ضعفاء نرجو من فضل المولى يكريها ويجانا يا صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wa sallam alaihi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair. Rabbana surah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imamil khatimatul hufaz al-imam Jalaluddin As-Sayyidi rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adaman nafa'an bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Ahbab fillah wa duyufana al-a'izza hadanallahu wa iyyakum alal huda wa taqwa. Pertama, kita niatkan duduk menunggu salat Isya. Dalam sebuah riwayat Nabi SAW bersabda, "Man kana fi intizari shalah fa huwa fi shalah." Orang yang duduk menunggu salat, maka dia dianggap sedang salat. Kita lanjutkan hadis nomor 7224. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitab Mustadrak dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Latar kabunna, sungguh benar-benar kalian akan melakukan, sungguh benar-benar kalian akan melakukan sunana, cara hidup, gaya beragama, gaya hidup mangkana qablakum, orang-orang yang ada ia sebelum kalian. Man, orang-orang, kana, yang ada ia qablakum, sebelum kalian. Orang yang ada sebelum kita yaitu Yahudi dan Nasrani. Allah sudah berjanji dalam Al-Quran menginformasikan, lan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasrani tidak tinggal diam sampai kamu mengikuti cara hidup mereka. Dipertegas di hadis di sini, kalian, kata Rasul, walaupun dalam ayat Al-Quran itu khitabnya kepada Nabi, walan tardha anka, yaitu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam istilah ilmu mustalahul hadis, setiap apa saja yang dikhitabkan kepada baginda Nabi itu juga menjadi tujuan yang ditujukan kepada umatnya, kecuali kalau ada pengecualian-pengecualian. Nah, di sini ditekankan kembali oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh benar-benar kalian akan mengikuti sunana, cara hidup mangkana qablakum, orang-orang yang ada ia sebelum kalian, yaitu Yahudi dan Nasrani, shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, shibran sejengkal, bi shibrin demi sejengkal, wa dhira'an bi dhira'in, sehasta demi sehasta, hatta kendati pun lau anna ahadahum, jikalau sesungguhnya salah seorang mereka,
jikalau sesungguhnya salah seorang mereka dakhala, dia masuk juhra dabbin, ke lubang biawak, la dakhaltum, sungguh kalian akan masuk. Wa hatta, dan kendati pun, lau, jikalau, anna, sesungguhnya, ahadahum, sesungguhnya salah seorang mereka jama'a imra'atahu, ia menggauli istrinya bittoriki, di jalan, la fa'altumuhu, sungguh kalian akan melakukannya. Ini gambaran masa depan. Gambaran masa depan yang akan terjadi di tengah kerusakan umat Nabi Muhammad SAW. Jadi gaya hidup mereka, gaya makan mereka, gaya berpakaian mereka, gaya berpikir mereka hari-hari itu mengikuti langkah Yahudi dan Nasrani, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai kepada perkara yang tidak masuk logika pun mereka akan ikuti, seperti masuk ke lubang biawak. Dan perkara yang sangat memalukan pun mereka akan ikuti, seperti kalau Yahudi Nasrani menggauli istrinya di tengah jalan, di pinggir-pinggir jalan, umat Nabi akan ikut-ikutan melakukan hal tersebut. Ini pasti akan terjadi. Nah, ini akan kerusakan yang paling parah. Kata Nabi, iman yang paling kuat pada hari itu adalah seseorang yang berani ngomong ke pinggir sedikit, Pak, jangan di tengah jalan. Itu iman yang paling kuat. Hari ini masih ada orang melempar dia dengan batu, masih ada membawanya ke pos ronda, masih ada yang mengikatnya, dikasih serangga. Tapi di zaman itu iman yang paling kuat, orang yang paling taat kepada Allah itu minta orang tersebut melakukannya di pinggir jalan, agak ke tepi sedikit, yang taruh di tengah. Ini kerusakan. Maknanya, kalaulah hari ini antum dengan didikan seperti orang tua antum, maka antum tidak akan pernah bisa melewati masa mendatang. Kalau sekiranya pendidikan anak-anak pada hari ini, pendidikan agamanya sama dengan orang tuanya, maka anak-anak tidak akan lewat ujian di masa mendatang. Berarti bukan sebuah kemajuan kalau sekiranya dikatakan, walaupun saya tidak bisa baca Quran, anak saya bisa baca Quran. Walaupun saya tidak hafal Al-Quran, anak saya hafal Al-Quran. Walaupun saya tidak mondok, anak saya mondok. Itu belum sebuah kemajuan. Itu memang sepantasnya. Kenapa? Karena yang mereka hadapi lebih parah yang dihadapi oleh orang tuanya. Maka kita lihat pada hari ini, sehingga ada penyesalan di sebagian orang tua, saya nggak belajar agama, nggak ada kayak gitu. Kalian belajar agama kok kayak gitu? Nah, nih kata-kata ini keluar seperti ini. Bukan karena dia nggak belajar agama, tapi masanya lebih parah daripada masa kita. Masa anak-anak lebih parah daripada masa orang tuanya. Kalau dulu nonton TV di mana? TV aja hitam putih, hidupnya pun tengah malam. Kalau siang nggak ada TV, karena cuma di sel. Kemudian muncul TV berwarna, kemudian muncul parabola, kemudian muncul internet, kemudian muncul handphone.
Nah, nanti anak antum parah lagi daripada handphone. Nah, generasi setelah antum akan ketemu yang lebih parah lagi daripada handphone. Nah, itu jaminan daripada Sayyidina Rasulullah SAW. Maka kita lihat hari ini, yang dulu seseorang mungkin malu berciuman dengan istrinya di hadapan orang ramai, sekarang biasa saja. Di kalangan orang-orang yang mengatakan dia punya agama, dikatakan dia orang yang paham dengan hukum, tapi dianggap suatu perkara yang biasa. Berarti sudah mulai mendekati kepada ajaran orang-orang Yahudi dan Nasrani. Bahkan nanti lebih parah lagi, mulai pada gaya pakaiannya, kemudian gaya berjual belinya, gaya bermuamalahnya, gaya semua gaya itu akan diadopsi oleh umat Islam sampai masuk ke lubang biawak. Nah, hati-hati. Hadis berikutnya, la tazdahimanna, sungguh benar-benar akan berdesak-desakan. Lam taukid maknanya sungguh. Kemudian di fi'il mudhari ada nun tasydid, itu nama nun taukid sakila, maknanya sungguh. Jadi dua kali sungguh. Maka diartikan sungguh benar-benar. Tazdahimanna, akan berdesak-desakan hadhil ummah, ini umat. Siapa ini umat? Umat Nabi SAW, mulai pada sahabat sampai orang yang terakhir meninggal dunia. Alal haud, di atas telaga Nabi SAW. Telaga Nabi bukan Al-Kautsar. Al-Kautsar itu adalah sungai milik Nabi dalam sorga. Kalau telaga Nabi itu adanya di luar sorga. Maka siapa saya minum satu teguk air telaga Nabi, dia tidak akan haus sampai masuk sorga. Berarti telaga adanya sebelum sorga. Maka Sayyidatina Aisyah katakan, Nabi SAW, kata Sayyidah Aisyah, saya bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, di mana saya akan cari engkau nanti di akhirat kelak? Kata Nabi SAW, cari saya satu di mizan, yang kedua di sirat, yang ketiga di telaga. Nah, pada saat itu umat ini akan berdesak-desakan mengerumuni telaga Nabi SAW, izdihama ibilin, seperti berdesak-desaknya onta, waradat, yang datang ia onta, maf'ul bihnya dibuang, akan tempat minum, li khamsin, bagi 5 hari, li khamsin, bagi 5 hari. Maksudnya onta kita bikin kehausan selama 5 hari. Pada hari kelima kita lepaskan ke telaga untuk minum, maka dia akan berdesak-desakan dengan anaknya, dengan pasangannya, dengan yang kecil. Yang penting siapa yang dapat minum lebih awal. Nah, begitulah kira-kira gambarannya nanti. Umat Nabi SAW berdesak-desakan ingin minum dari telaga Nabi SAW yang dikatakan lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu. Kemudian gelas-gelasnya jauh lebih banyak daripada bintang-bintang di langit. Man syaraba minhum syarbatan lam yazma abadan hatta yadkhulal jannah. Siapa yang minum satu teguk dari telaga tersebut tidak akan haus sampai masuk surga. Tapi ada yang sebahagian mereka yang berdesak-desakan itu diusir oleh malaikat dari telaga.
diusir. Kemudian Nabi katakan, wahai malaikat, kenapa kamu usir mereka? Bukankah mereka umatku? Kenapa kamu usir? Pada saat itu malaikat katakan, wahai Muhammad, innaka la tadri ma fa'alu ba'dak. Kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah kamu meninggal dunia. Mereka memang mengaku menjadi umatmu, tapi ketika kamu meninggal dunia, ketika kamu tidak ada lagi di dunia, mereka orang yang membunuh sunnahmu, orang yang membenci sunnahmu, orang yang membenci sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam hadis. Kita tambahkan sedikit, orang yang tidak suka dengan maulidmu. Nah, itu nggak tahu tuh apa benar atau enggak. Itu tambahan aja. Yang benar dari Nabi, orang yang membenci sunnahmu, itu nanti dia mengaku menjadi umat Rasul, Rasul tidak terima. Walaupun Rasul mau menerimanya karena kasih sayangnya, tapi malaikat nggak izinkan. Karena dia orang anti sunnah. Yang jelas pada hari ini adalah kaum liberal yang mengatakan cadar adalah budaya Arab. Nah, itu nanti datang ke telaga Nabi, diusir oleh malaikat ini. Semakin panjang jenggotnya, semakin goblok otaknya. Nah, itu orang akan diusir nanti dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dia mempermainkan sunnah. Untuk apa lagi pakai kayu? Sekarang sudah ada odol, sikat gigi yang bagus, kenapa masih kayu? Itu lihat orang-orang yang zaman batu. Pokoknya asal berbau sunnah, itu dikatakan kita orang tertinggal. Kita dikatakan orang zaman batu, dibilang dia kadrun, kadal gurun. Nah, orang-orang yang punya mulut seperti itu, membenci dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengkritik sunnah Nabi, membanding-bandingkan sunnah, diletakkan level yang bawah atau tertinggal, atau bahasa mereka tidak relevan dengan kemajuan zaman, orang itulah yang secara pasti akan diusir oleh malaikat dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi soal Wahabi itu nggak pasti. Mudah-mudahan jangan. Hadis berikutnya, Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tastahilanna, masih lam taukid, sungguh benar-benar akan menghalalkan, sungguh benar-benar akan menghalalkan ta'ifatun, oleh sekelompok, min ummati, dari umatku, al-khamra, akan khamar, bi ismin, dengan nama, yusammunaha, yang mereka sematkan akannya nama, iyahu, kepadanya khamar. Maksudnya adalah mereka mengatakan tidak minum khamar, kami hanya menyabu, kami cuma mengganja, kami cuma minum tua, bukan khamar. Jadi minuman-minuman yang memabukkan diberi dengan nama-nama lain, lalu mereka anggap halal dikarenakan itu bukan khamar. Karena dalam Al-Quran yang diharamkan cuma khamar, innamal khamru wal maisir, hanya khamar disebut. Khamar kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab maknanya adalah minuman memabukkan yang terbuat dari anggur. Selain daripada minuman memabukkan bukan dari anggur, berarti bukan khamar. Akhirnya mereka bukan dari anggur, dibuat dari nasi, kadang-kadang dibuat daripada air nenas, dibuat daripada air tapai, dibuat daripada buah kecubung. Nah, dibuat pada oli campur bensin tambah spiritus. Mereka katakan ini bukan khamar.
Padahal Nabi SAW bersabda, kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan adalah khamar dan haram hukumnya untuk dikonsumsi. Maka kalau buat nabis hanya boleh direndam malam, diminum pagi, nggak boleh diminum 3 hari setelahnya, itu akan memabukkan. Jadi ada nabis yang halal, ada nabis yang haram. Rendaman air korma itu namanya nabis, itu minuman yang diminum oleh Nabi SAW, dibuat oleh Sayyidatina Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha, direndam di malam hari, diminum di pagi hari. Tapi apabila direndam 4 hari 4 malam, itu sudah punya potensi memabukkan. Hadis berikutnya, ini hadis telah terjadi. La tuftahanna, sungguh benar-benar akan ditaklukkan, sungguh benar-benar akan ditaklukkan kota Konstantinia. Nah, orang bilang Konstantinopel. Wala ni'mal amiru amiruha, sungguh sebaik-baik panglima, sungguh sebaik-baik panglima adalah panglimanya Konstantinia, menaklukkan Konstantinopel. Wala ni'mal jaishu, dan sungguh sebaik-baik pasukan, zalikal jaish, itulah pasukan tersebut. Siapa nama amirnya? Hah? Apa? Siapa? Muhammad Al-Fatih. Nah, sebetulnya nenek moyangnya, kakek beliau, bapak beliau juga pengen menjadi orang yang disebut dalam hadis ini. Sehingga orang-orang Konstantinopel mengatakan, itu coba lihat, dia mengikuti kekalahan nenek moyangnya. Karena mendengar satu hadis ini, dan mereka yang berkuasa pada saat itu, lalu terdengar satu hadis Nabi SAW adalah panglima terbaik adalah menaklukkan Konstantinopel, maka semua rajanya berusaha untuk menaklukkan. Mulai pada kakek buyut daripada Muhammad Al-Fatih. Tapi kakeknya nggak bisa, kemudian kakeknya lagi nggak bisa, bapaknya juga nggak bisa, kemudian beliau yang bisa. Karena itu memang ditakdirkan dan dituliskan di Lauh Mahfuz oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam hari ketika perang apa? Yang Sayyidina Ali, perang apa? Khaybar. Kata Nabi di malam hari, insya Allah besok Khaybar akan dikalahkan di bawah panglima perang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Itu didengarkan setelah sholat isya di malam hari. Banyak sahabat yang nggak tidur malam itu. Nah, mudah-mudahan saya, kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, saya tidak pernah berangan-angan menjadi panglima perang kecuali di malam itu. Kenapa? Karena janjinya adalah dia mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Tetapi di pagi hari Nabi SAW bertanya, mana Ali bin Abi Thalib? Dijawab ramai-ramai, ya Rasul, dia sakit mata. Nah, supaya diganti dengan yang lain. Kata Nabi, panggil dia. Tetap saja dipanggil karena memang tercatat di Lauh Mahfuz Sayyidina Ali lah yang dimaksudkan. Akhirnya diludahi matanya oleh Nabi SAW dan langsung sembuh. Nah, sejarah ini terulang kembali kepada khalifah yang menaklukkan Konstantinia, yang Nabi sabdakan amir terbaik adalah amir pasukan tersebut, tentara terbaik adalah tentara daripada pasukan tersebut. Akhirnya benteng Konstantinopel yang tidak pernah
bisa dirobohkan, dikalahkan pada saat itu, akhirnya mereka melakukan mengamalkan seluruh sunnah, kemudian melakukan sholat tahajud. Semua pasukan harus tahajud di malam hari. Nah, akhirnya perahu dibawa naik gunung, kemudian baru turun gunung sampai di sebuah teluk namanya Selat. Nah, teluk atau selat? Selat atau teluk, sehingga perbatasan tersebut tidak mungkin dikawal, tidak perlu dilindungi. Ternyata mereka kaget semuanya mengedipkan mata. Masa iya ada perahu di situ? Mana dia lewat? Nah, ternyata lewat manjat gunung. Nah, itulah Nabi sabdakan, himmatur rijal tusqitul jibal. Semangat laki-laki itu merobohkan gunung. Jadi nggak ada bahasa nggak bisa. Nah, mana lebih mudah ngafal Quran atau naik bawa perahu ke puncak bukit Karangputih itu? Nah, tinggal antum pilih sama orang tua mau ngafal Quran atau menaik perahu, bawa ke Karangputih, turunkan ke Solok sana. Nah. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, berbicara tentang Imam Mahdi Muntazar. Ini belum terjadi. Imam Mahdi Muntazar. La tumla'annal ardu, sungguh benar-benar akan dipenuhi. Lam taukid, nang taukid, sungguh benar-benar akan dipenuhi al-ardu, akan bumi. Kalau katakan bumi bukan hanya di Indonesia saja, tapi merata di seluruh dunia. Dipenuhi dengan apa? Jawra, kecurangan, wa zulma, dan kezaliman. Fa idza muliat, maka apabila telah dipenuhi ia bumi. Fa idza muliat, maka apabila telah dipenuhi ia bumi, jawra, dengan kecurangan, wa zulma, dan kezaliman, yab'atsullahu, niscaya akan mengirim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rajulam minni, seorang laki-laki bahagian dari aku. Seorang laki-laki bahagian dari aku. Ismuhu ismi, namanya adalah nama aku, Muhammad. Wa ismu abihi ismu abi, nama ayahnya adalah nama ayahku, Abdullah. Jadi Mahdi Muntazar itu namanya Muhammad bin Abdullah. Kalau ada namanya nama bahasa Indonesia, apalagi bahasa Jawa, nah lalu mengaku jadi Mahdi Muntazar, itu nggak bakalan. Nah, Mahdi Muntazar itu keturunan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang menafikan keturunan Nabi, orang yang mengatakan Rasulullah tidak punya keturunan karena tidak punya anak laki-laki, berarti dia telah membantah. Berarti dia tidak punya iman dengan Mahdi Muntazar. Imannya rusak. Karena Imam Mahdi Muntazar itu keturunan Nabi SAW. Namanya nama Nabi, nama ayahnya nama ayah Nabi. Fayamla'uha, lalu memenuhi ia laki-laki, ha, akannya bumi, adalah dengan keadilan, wa qista, dan kebijakan. Sebetulnya adil dan qista itu sama maknanya. Kama muliat, sebagaimana telah dipenuhi ia bumi, jawra, dengan kecurangan, wa zulma, dan kezoliman.
maka semakin ke depan semakin buruk suasana dan kondisi alam ini. Kejujurannya semuanya akan semakin parah. Maka jangan punya harapan mungkin pemilu besok mungkin lebih jujur lagi. Oh, enggak bakalan. Oh, besok mungkin lebih jujur lagi. Enggak mungkin. Mungkin kalau orang-orang yang tinggal di Indonesia yang telah melewati beberapa presiden, pasti mereka katakan presiden pertama yang paling baik atau presiden setelahnya. Tapi orang yang hidup di zaman itu menganggap akan lebih baik generasi setelahnya. Orang yang hidup di zaman itu menganggap akan lebih baik lagi setelahnya. Mungkin tahun depan lebih baik, mungkin 5 tahun lagi akan ada yang lebih baik. Nggak bakalan. Dia semakin ke ujung semakin parah, semakin ujung semakin parah, sampai pada satu titik tidak ada lagi kejujuran dan tidak lagi ada keadilan. Pada saat itu muncullah Imam Mahdi Muntadhar yang bernama Muhammad bin Abdullah. Nabi SAW bersabda, siapa di antara kalian yang mampu membaiatnya, maka baiatlah dia walaupun kalian akan merangkak di atas salju. Dipastikan pada waktu itu tidak ada lagi listrik, tidak ada lagi minyak bumi, dan pada saat itu Arab akan dipenuhi dengan salju. Arab akan penuh dengan salju. Beliau akan dibaiat antara Hajarul Aswad dengan makam Nabi Ibrahim. Di sana pembaiatannya. Kalau ada yang minta baiat di Indonesia, itu Mahdi palsu. Nah, kalau masih ada yang mengaku Mahdi, listrik masih menyala, itu Mahdi palsu. Walaupun namanya Mahdi, pasti akan muncul orang-orang yang mengaku Mahdi Muntadhar. Itu akan bermunculan. Nah, hal ini terjadi beberapa saat sebelum kiamat, sebelum turun Nabi Isa alaihissalam. Kalau beliau sudah turun, fala tamna'us sama'u syai'an min qatriha wala ardu syai'an min nabatiha. Fala tamna'u, maka tidak akan menghalangi oleh langit. Fala tamna'us sama'u, maka tidak akan menghalangi oleh langit syai'an min qatriha, sedikit pun dari air hujannya. Wala ardu syai'an min nabatiha, tidak juga bumi sedikit pun daripada tanamannya. Maka dalam riwayat yang lain dikatakan pada saat itu akan ada buah labu yang kulitnya itu bisa diduduki oleh beberapa orang di zaman itu. Sekarang buah labu semangka paling besar paling masuk kepala antum di situ, itu buat helm. Nah, besok bisa ketika selesai idul buat es semangka bulan Ramadan, itu bisa antum jadikan tempat tidur. Nah, mungkin di zaman itu kita nggak jumpa, mudah-mudahan lah. Nah, nggak berani hidup di zaman itu. Di zaman itu zaman saja hidup, zaman sebelumnya itu yang nggak berani. Zaman sekarang saja susah mempertahankan iman, apalagi zaman sebelum zaman tersebut. Berapa lama Imam Mahdi Muntadhar tinggal di dunia? Yamkuthu fikum, dia akan tinggal di tengah-tengah kalian sab'an, 7 aw samanian atau 8, pain aksara, maka jika lebih fatis'an maka 9, 7, 8 atau 9. Sebagian ulama mengatakan itu adalah tahun. 7 tahun, 8 tahun, paling lama 9 tahun. Nah, ketika 9 tahun meninggallah Imam Mahdi Muntadhar, maka orang kembali kepada kekafiran secara cepat. Kemudian hilang lagi iman dan hilang lagi sampai hilang sehilang-hilangnya, sehingga terakhir sekali orang beriman hanya bisa mengucapkan kalimat Allah. Itu orang beriman.
Yang tersisa di muka bumi hanya yang mampu mengucapkan kalimat Allah. Ketika orang yang mengucapkan kalimat Allah itu diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan angin yang bertiup lembut, maka pada saat itu tidak ada lagi orang beriman, semuanya orang kafir. Pada saat itulah terbit matahari dari barat, kemudian ditiuplah sangkakala. Jadi kiamat kubro itu terjadi hanya sama orang kafir saja. Karena Nabi bersabda, la taqumus saah, tidak akan terjadi kiamat selagi masih ada orang membaca Allah, Allah, Allah. Maka kalau ada orang memprediksi kiamat, sementara masih ada pondok-pondok pesantren yang hafal Quran, yang mengaji, yang azan, itu nggak bakalan. Ramadan kemarin kan kiamat rencana, tapi nggak jadi. Masih panjang proses kiamat. Nabi Isa aja belum turun, Mahdi Muntazar belum turun, listrik masih menyala. Dan selagi masih ada kipas angin, masih bisa itu pakai api itu kiamat belum terjadi. Hadis berikutnya dipertegas pada hadis sebelumnya, latum la anna, sungguh benar-benar akan dipenuhi bumi ini. Latum la annal ardu, sungguh akan dipenuhi bumi ini zulman wa udwana, dengan kezaliman dan permusuhan. Kezaliman dan permusuhan. Summa, kemudian la yakhrujanna, sungguh benar-benar akan keluar, akan muncul rajulun, seorang laki-laki, min ahli baiti, dari keluargaku, hatta, sehingga yamla'aha, memenuhi ia laki-laki akannya bumi, qista, dengan keadilan, wa adla, dan keadilan. Kama muliat, sebagaimana telah dipenuhi ia bumi, zulman wa udwana, dengan kezaliman dan permusuhan. Ini hadisnya sama, redaksinya lebih jelas. Rajulun min ahli baiti, seseorang dari keluargaku. Di mana kira-kira pendapat orang yang mengatakan, mana ada Nabi punya keluarga, dia kan nggak punya anak laki-laki. Nah, bagaimana dia dengan hadis ini? Apakah dia meyakini Mahdi Muntazar? Kalau dia tidak meyakini kemunculan Imam Mahdi Muntazar, berarti dia bukan ahli sunnah wal jamaah. Jangan-jangan dia mengakui kemunculan Imam 12, berarti dia Syiah. Nah, jadi setiap umat punya muntazarnya. Umat Nabi Muhammad ahli sunnah wal jamaah punya Mahdi Muntazar. Yahudi punya muntazar, yaitu Dajjal. Mereka sudah siapkan tempat untuk Dajjalnya. Syiah punya muntazar, yaitu Imam 12. Jadi selagi Imam 12 Syiah belum muncul ke muka bumi ini, imamnya tetap dalam tanah. Nah, enggak boleh sejajar dengan makmum. Dia buat lubang, jadi imamnya sholat dalam lubang. Itu Syiah. Nah, kalau dia mengaku ahli sunnah wal jamaah, lalu mengatakan Nabi tidak punya keturunan, gara-gara Nabi tidak punya anak laki-laki, lalu Nabi katakan Mahdi Muntazar dari ahli baiti, apa kira-kira jawabannya? Jawabannya, harus dia yakini Nabi punya keturunan, yaitu lewat Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Sebagai yang kita bahas sebelumnya, itu adalah khususiat buat Nabi SAW. Atau kalau dia nggak mengakui demikian, berarti dia telah mengingkari satu akidah penting di dalam ahli sunnah wal jamaah, yaitu meyakini Imam Mahdi Muntazar. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, la tuntaquwanna,
La tuntakuwanna. Kuwunna. Kawunna. La tuntakawunna. Sungguh benar-benar kalian akan dipilih. Sungguh benar-benar kalian akan dipilih. Kama yuntaqat tamru minal huthala. Sebagaimana dipilih korma dari yang jelek-jeleknya. Sebagaimana dipilih korma dari yang rusak-rusaknya. Jadi ketika mungkin kita jarang ngutip korma, apa biasa untuk ambil? Rambutan misalnya. Rambutan setelah diambil dari pohonnya, kemudian dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, kita pilih yang bagus-bagusnya. Dipisahkan sama dengan pedagang buah. Dia beli jeruk 5 peti, 2 peti, dia buka, kemudian dipisahkan. Ini yang 25.000 sekilo. Ini yang 20.000, ini yang 15.000, ini yang 1.000 sekilo, ini boleh diambil gratis. Nah, begitu dipisah-pisahkan. Nah, begitulah pedagang-pedagang korma. Sehingga korma yang antum beli di pasar yang bungkus mika itu harga 5.000. Nah, dimakan pun enggak rasa korma. Korma kering kerontang, itu kan korma juga. Ada lagi korma yang supernya, ada yang bagusnya. Kenapa hal itu muncul? Gara-gara dipilih. Nah, umat ini juga akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipilih untuk apa? Dipilih untuk apa? Dipilih untuk diambil, dibawa ke akhirat. Nah, siapa yang siap dipilih? Mati mah. Nah, coba lihat ujung hadisnya. Fal yazhabanna, maka sungguh benar-benar akan berangkat. Sungguh benar-benar akan berangkat khiyarukum, orang-orang terbaik di antara kalian. Wal yabqayanna sirarukum, sungguh akan tersisa orang-orang jelek di antara kalian. Lihat generasi ke generasi, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mautul ulama khullalam tusaddu. Meninggalnya ulama itu adalah celah dinding Islam yang tidak mungkin lagi untuk ditambal. Siapa pengganti Imam Syafi'i hari ini? Imam Bukhari. Generasi setelah Imam Nawawi, Imam Jalaluddin As-Suyuti. Jangan jauh pada imam tersebut yang ada dalam dunia dakwah saja. Ada yang bisa menggantikan? Nah, enggak ada. Penceramah-penceramah, kiai-kiai yang ada di Indonesia, di mana saja, ada yang bisa menggantikan? Enggak ada yang bisa menggantikan. Apabila mereka sudah meninggal, tidak tergantikan setelahnya, maka dicabutlah orang-orang baik dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita lihat banyak para ulama-ulama yang meninggal dunia, ada yang sebagian pondok pesantren tutup karena meninggal kiainya. Ada terjadi perpecah belah karena meninggal kiainya. Bubar pengajiannya, nggak ada yang bisa menggantikan. Orang soleh meninggal dunia. Dulu di kampung kita bisa kita tunjuk si fulan soleh. Itu orang tua Angku Soleh. Nah, gelarnya Angku Soleh lagi. Nah, sekarang Angku Soleh Pariaman siapa gantikan? Enggak ada. Walaupun ada dari Pariaman, tetap aja enggak sesoleh Angku Pariaman. Nah, sekarang coba kita pikir di kampung kita, ketika dikatakan orang soleh dan taat, telunjuk kita mau ditujukan sama siapa? Mau ditunjuk sama siapa? Susah untuk kita tunjuk orang soleh. Nah, begitulah seterusnya.
Sampai nanti orang baik meninggal, yang baik meninggal, yang baik meninggal. Maka tidak salah kalau ada sebagian orang katakan yang baik-baik itu usianya pendek. Orang-orang baik itu usianya pendek-pendek. Nah, maka jangan terlalu baik itu cepat mati. InsyaAllah itu salah kesimpulan lagi. Sama dengan Masya Allah dalam hadis dikatakan, dalam hadis diceritakan yang pertama kali diangkat daripada ilmu agama adalah ilmu faraid. Nah, sehingga banyak orang tidak mau belajar ilmu faraid. Saya takut mati cepat. Sebetulnya bukan alasan itu. Itu adalah qaulul haq yuradu bihil batil. Karena memang faraid itu bermasalah dengan hitung-hitungan, dia nggak mau berpikir, akhirnya nggak konsentrasi di ilmu faraid. Sehingga kalau ditanya, bisa nggak bagi faraid? Waktu saya takut belajar, takut mati cepat. Nah, alasan. Sebetulnya memang dia tidak mau mengerti dengan ilmu faraid. Nah, ini sejalan dengan hadis yang kita katakan tadi. Umat ini akan mengikuti gaya Yahudi dan Nasrani. Akan bertambah semakin usia ini, dunia ini semakin panjang, akan bertambah kezaliman. Serasikan dengan hadis yang ini, kumpulkan dengan hadis yang tadi, maka kita simpulkan, enggak usah kecewa kalau kedepannya kita lihat kecurangan semakin parah, ketidakadilan semakin parah, itu enggak usah tercengang, karena itulah memang garis takdir kehidupan dunia. Tinggal bagaimana kita menyikapinya sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Latantahikunna, sungguh benar-benar berlebihan. Latantahikunna, sungguh benar-benar berlebihan. Al-asabi'u, oleh jari jemari, oleh jari jemari, bit tohuri, dengan disucikan, atau latan tahikan nahannar, sungguh benar-benar menghabiskan akannya oleh neraka. Hadis hasan. Berdasarkan hadis ini, ulama Syafi'iyah katakan disunahkan kita berwudu menggosok jari jemari. Jangan sampai ketika kita berwudu ada di antara celah jari-jari yang tidak terkena air dikarenakan kulitnya kering, atau dikenakan lapisan daki yang tidak digosok. Itu Nabi bersabda, kalian gosok jari ketika wudu atau akan dibakar nanti oleh api neraka. Dan hadis yang sama juga diriwayatkan, wailul lil aqabi minan nar, neraka wail bagi tumit, celaka bagi tumit yang akan masuk neraka, yaitu tumit yang tidak diperhatikan ketika berwudu. Kaki retak, harus masuk air ke dalam retak-retaknya itu. Mata kaki biasa kering, kalau berjalan diterik matahari panas, berwudu salat zuhur, mata kaki harus digosok supaya air meresap ke dalam. Jangan sampai antum bangun tidur tidak memperhatikan kaki ketika berwudu karena takut masbuk. Kalau hari ini tidak rata air meresap ke kaki, tidak merata meresap ke celah-celah jari, nanti neraka yang akan masuk ke situ. Hadisnya hasan. Maknanya Nabi menekankan kepada kita, jangan sampai anggota wudu tidak terkena air gara-gara kurang perhatian. Yang terutama yang diperhatikan adalah celah jari, kemudian tumit, terutama lagi pipi.
Nah, karena saya lihat sebagian antum ketika wudhu katanya sudah wudhu, pipinya di sini kering. Nah, belakang telinganya kering. Harus basah semuanya. Harus basah. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, "Latun taqadanna." Sungguh benar-benar akan dirungkai, akan dilepaskan. Sungguh benar-benar akan dilepaskan ural Islam, tali-tali Islam, tali-tali Islam, urwatan, tali demi tali. Fakullaman taqadat, maka setiap kali terlepas urwatun satu tali, tashabbasan nasu billati taliha, maka akan bergantung manusia dengan tali setelahnya. Maka akan bergantung manusia dengan tali setelahnya. Fa'awwaluha, maka fa'awwaluhunna, maka awalnya tali-tali naqdan, yang dilepaskan adalah hukum. Wa akhiruhunna, dan akhirnya adalah solat. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa'tasimu, apa pangkalnya? Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Pangkalnya apa? Lama kali mikirnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'a. Ketika dikatakan wa'tasimu, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Tali Allah itu artinya agama. Dari agama ditafsirkan dari hadis ini, tali Allah itu banyak tali-talinya. Ada tali zakat, ada tali iman, ada tali solat, ada tali hukum, ada tali amanah, ada tali kejujuran. Siapa yang berpegang dengan salah satu dari tali-tali tersebut, maka dia akan selamat. Siapa yang berpegang dengan salah satu daripada tali-tali tersebut, dia akan selamat. Maka Nabi bersabda, tali-tali Islam itu satu persatu akan lepas. Setiap lepas satu tali, orang akan berpegang dengan tali berikutnya dan tali berikutnya. Maka yang awal pertama sekali lepas adalah tali hukum. Nah, tali hukum. Sehingga ada yang menghalalkan bunga bank. Hukum dirusak. Sehingga ada yang mengotak-atik hukum dalam ibadah. Boleh menyapu di atas kaos kaki. Ada juga akhir-akhir ini saya dengar dari satu orang boleh nikah online. Itu akan rusak nanti satu persatu. Yang lebih parahnya lagi, nggak perlu sholat, cukup 3 waktu. Ada lagi yang berpikiran bodoh, haji itu 2 kali setahun. Bagaimana mau haji 2 kali setahun? Waktu hajinya cuma 1. Waktu corona kemarin Jumat sesuai nomor handphone. Yang ganjil ujungnya Jumat ganjil, yang genap Jumat genap. Itu fatwa dari mana coba?
Itu hukum Islam yang akan lepas satu persatu. Dia akan berusaha merusak hukum Islam satu demi satu. Wanita berhaid boleh masuk masjid, yang penting tidak ngotori masjid. Padahal Nabi melarang orang junub nggak boleh masuk masjid. Memang orang junub ngotori masjid? Bukan karena faktor mengotorinya, karena hadasnya, hadas besar. Mana lebih parah hadas haid pada hadas junub? Hadas haid. Karena hadas junub masih boleh puasa Ramadan. Orang kalau junub pagi hari Ramadan masih sah puasanya. Tapi kalau haid haram puasa. Berarti hadas haid lebih parah pada hadas junub. Ketika Nabi larang orang junub dalam masjid, bukan karena mengotori, karena junub itu nggak keluar terus. Jadi kenapa mereka fatwakan kalau pakai haid lalu pakai bisa pengaman sehingga darah nggak netes boleh di masjid, boleh ibu-ibu majlis taklim yang berhaid, yang penting masjid nggak kotor. Hukum dari mana? Itulah yang dikatakan. Yang pertama kali dirusak dari Islam adalah hukum. Nah, yang boleh dibilang nggak boleh, yang nggak boleh dibilang boleh, sampai nanti banyak perkara haram menjadi halal, perkara nggak boleh menjadi boleh. Yang nggak boleh dibolehkan. Seperti jamaah haji disuruh memakai sarung tangan menutup punggung tangan. Jamaah umrah disuruh beli sarung tangan yang menutup punggung tangan. Padahal haram hukumnya ditutup, disuruh tutup. Yang haram disuruh. Nah, yang boleh dilarang. Ini akan bermunculan di akhir zaman. Terakhir, tali yang masih kekal adalah sholat. Orang yang menyuruh nutup telapak tangan tadi itu dia masih sholat. Yang mengatakan sholat Jumat boleh 2 kali itu masih sholat. Haji 2 kali setahun itu masih sholat. Sholatlah tali iman yang paling akhir, sehingga Nabi bersabda nanti di akhir zaman kamu bawa kambing pergi ke gunung, sholat di gunung. Nah, sholatlah tali yang paling terakhir. Kalau sholat juga dia tidak kerjakan, berarti dia tidak punya tali lagi dengan Islam. Sehingga Nabi bersabda, farqu bainana wa bainal kufri tarkus sholat. Perbedaan antara kita dengan orang yang tidak, orang kafir adalah ibadah sholat. Itulah tali terakhir yang mengikat dia dengan Islam. Kalau sholatlah sudah tidak ada, bagaimana mau dibilang dia seorang muslim? Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, li jahannama sab'atu abwabin, bagi jahannam ada 7 pintu. Li jahannama sab'atu abwabin, bagi jahannam ada 7 pintu. Babun minha, 1 pintu dari neraka jahanam, 1 pintu dari neraka jahanam, liman itu diperuntukkan bagi seseorang sallas saifa ala ummati, yang menghunuskan pedang di atas umatku, yang menghunuskan pedang di atas umatku, artinya yang memerangi kaum muslimin, memberontak kepada kaum muslimin. Maka pemberontakan tidak pernah dibenarkan dalam ajaran Islam. Nabi SAW bersabda, alaikum sam'a wa ta'a wa in ta'ammara alaikum abdun habasyi, hendaklah kalian dengar dan taat, patuh setia walaupun pemimpin kalian budak sahaya yang berkulit hitam, yang rambutnya seperti kismis. Kalau sekiranya di akhir nanti, kata Nabi, pemimpin-pemimpin kalian menunda-nunda solat, maka kerjakanlah solat tepat pada waktunya, dan solat lagilah bersama mereka kalau kalian mampu. Ketika Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an hadir di Masjid Nabawi di Madinah, ketika itu gubernurnya Marwan bin Hakam,
Marwan bin Hakam, yang ketika dia menjadi gubernur Madinah, tidak satu orang pun masyarakat Madinah yang mau mendengarkan khutbahnya, maka beliau ganti khutbah Idul Fitri itu disampaikan sebelum sholat, bukan setelah sholat. Pada saat itu hadirlah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau hadir dalam jamaah tersebut. Kemudian hadir juga sahabat yang lain, angkat kepala. Hadir lagi sahabat yang lain yang mengatakan, wahai Marwan, kamu telah melakukan dua perkara bid'ah. Satu, kamu telah mengeluarkan mimbar dari Masjid Nabawi. Mimbar itu tidak pernah dikeluarkan dari Masjid Nabawi ke tanah lapang untuk salat Id. Di tanah lapang Nabi buat lagi mimbar yang lain. Yang kedua, kamu telah mengganti khutbah sebelum salat. Yang ada khutbah sebelum salat hanya Jumat, selainnya setelah salat. Idul Fitri, Idul Adha, salat istisqa, gerhana matahari, gerhana bulan. Tapi karena Marwan pengen khutbahnya didengar oleh masyarakat, Marwan robah jadwal khutbah. Yang hadir pada saat itu adalah Sayyidina Abu Ayyub Ansari, salah satu sahabat. Apa kata beliau? Amma hadza faqad qadama ali. Adapun orang ini telah melakukan kewajibannya amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi Marwan apakah mengganti khutbah sebelum salat? Tetap saja dia khutbah sebelum salat. Apakah Sayyidina Abu Ayyub Ansari buat jamaah lain? Tidak. Beliau enggak buat jamaah lain. Kalau beliau buat jamaah lain di tanah lapang yang lain, pasti banyak yang ikut ke situ. Karena sahabat, karena Marwan bukan sahabat. Tapi kenapa beliau enggak buat? Karena kesatuan umat jauh lebih utama daripada menjaga ibadah sunnah. Karena kalau umat pecah, jadi masalah. Umat dihasut untuk menantang pemerintah karena dia membolak-balik syariat, itu jadi masalah. Lalu di mana dikatakan Wahabi, Salafi, dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kalau sekiranya dia lihat imam di sana pakai kunut, dia cari tempat lain. Sementara ini bukan soal kunut yang khilafiyah. Salat Id yang khutbah sebelum salat enggak ada mazhab sesat sekalipun yang melakukannya, memfatwakannya. Tapi Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari tetap bertahan salat di situ. Biarkan khutbahnya batal, yang penting salatnya sah, asalkan umat jangan pecah belah. Nah, itu pentingnya menjaga kesatuan umat. Jangan buat kelompok-kelompok kecil dalam Islam mengatasnamakan Islam. Begitu pengorbanan sahabat, dan itu dicontohkan oleh sahabat. Kenapa? Karena mengulurkan pedang melawan sesama muslim itu ada pintu khusus untuk masuk ke dalam neraka. Nabi bersabda, Jahanam itu punya 7 pintu, 1 pintu khas untuk orang yang mengulurkan senjata tajam kepada kaum muslimin. Maka Nabi bersabda, jangan kamu ulurkan senjata tajam kepada saudaramu walaupun itu hanya bergurau. Oleh sebab itu kalau ada kawan minta pisau, maka antum kasih batang pisaunya, hulu pisaunya, jangan yang matanya. Nah, ini kasihkan hulunya. Begini cara ngasih pisau. Gunting gagangnya yang dikasih ke kawan. Karena kalau kita pegang gagangnya, berarti kita sudah masuk menghunuskan senjata tajam kepada saudara muslim. Walaupun untuk memberi, karena itu dilarang, kita elakkan. Jadi yang minta pisau, kasihkan gagangnya. Nah, minta pulpen, kasihkan bagian belakangnya. Pinjam pulpen, belakangnya. Cangkul, kasihkan hulunya. Linggis, nah, linggis bagaimana? Runcing kedua-duanya. Nah, kasihkan tengahnya. Begitu cara mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis berikutnya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hajjah afdalu min asyri ghazawat. 1 ibadah haji lebih unggul dari 10 perang. Wal ghazwatu afdalu min asyri hajjat. 1 perang lebih unggul dari 10 haji. Coba pahami.
yang sudah belajar hadis. Satu haji lebih unggul daripada 10 perang, satu perang lebih unggul daripada 10 haji. Ihsan, coba jelaskan hadis itu. Dalam satu hadis kontradiksi maknanya, bukan antara hadis A dan B. Dalam satu hadis pangkal sama ujung maknanya bertabrakan. Satu haji lebih unggul daripada 10 perang, satu perang lebih unggul dari 10 haji. Penafsiran sebagian ulama adalah satu haji lebih unggul daripada 10 perang bagi orang yang belum haji tapi sudah sering perang. Untuk perang dah sering tapi belum pernah berangkat haji. Untuk dakwah dah kemana-mana tapi tidak pernah mengumpulkan uang untuk haji. Lebih baik dia mengumpulkan uang untuk haji karena dia sudah pergi perang kemana-mana, karena dia sudah khurud kemana-mana. Tapi bagi orang yang sudah haji berkali-kali, maka satu perang lebih baik pada haji. Maknanya setiap amal kita lengkapkan dalam hidup. Jangan ada satu kecemburuan sosial bagi amal. Kenapa dia saja, saya enggak kamu kerjakan. Ada keseimbangan. Menurut sebagian pendapat, hadis pertama itu untuk wanita. Satu haji lebih baik pada 10 perang. Amal kedua adalah untuk laki-laki. Satu perang lebih baik pada 10 kali haji. Artinya kita diminta oleh Nabi untuk melakukan amal yang sempurna dari sunnah Nabi, sehingga Imam Ahmad katakan, menurut seingat saya tidak ada sunnah Nabi yang tidak pernah saya amalkan, walaupun itu satu kali. Menurut kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, semua sunnah sudah pernah saya buat, kecuali satu yang enggak sanggup saya buat, mencabut bulu ketiak. Berarti hadis ini mengarahkan kepada kita harus keseimbangan dalam amal. Nah, harus ada keseimbangan dalam amal. Jangan sampai ada satu sunnah tidak pernah kita lakukan, paksakan diri melakukannya walaupun hanya satu kali seumur hidup. Terakhir, lahmu saydil barri lakum halal wa antum hurum. Daging hewan darat, daging hewan darat lakum halalun, bagi kalian itu halal, wa antum hurum, padahal kalian sedang ihram, malam tasiduhu, selama kalian tidak memburunya, au yusadu lakum, atau selama tidak diburu sengaja untuk kalian. Orang haji setelah ihram, orang umroh setelah niat ihram tidak boleh berburu binatang buruan. Tidak boleh berburu binatang buruan ketika sedang ihram. Mungkin untuk buru rusa enggak mungkin, tapi burung merpati yang ada di sana itu termasuk berburu. Kalau sekiranya dikejutkan sekian merpati lalu terbang tersengat listrik dan mati, dia kena denda. Nah, dia kena denda. Jangan dibikin mainan atau bikin video merpatinya dikejutkan lalu terbang, lalu dia berada di bawah merpati, sempat nyangkut satu, mati, kena denda. Kalau enggak mati, niat menghalaunya, hukumnya tetap haram bagi orang ihram. Bagi orang enggak ihram tidak. Tapi bagi wilayah tanah haram tetap sama. Kita enggak ihram, kita ada selesai ihram, dah tahallul pada tanggal 14 Zulhijjah, pergi ke Makkah, sudah selesai ibadah haji. Kalau kita berburu dan binatang buruannya di wilayah tanah haram, hukumnya tetap haram. Jadi Nabi bersabda,
kalian tidak boleh memakan buruan darat kecuali, maaf, buruan darat itu halal bagi kalian selama kalian ihram, kecuali kalau kalian yang memburunya atau diburu untuk kalian. Jadi kalau kita di hotel dihidangkan daging rusa misalnya, maka kita boleh makan, tidak haram walaupun sedang ihram, karena itu tidak diburu untuk kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kalau ada pertanyaan dipersilakan. Ya Allah. Ya Karim, Allahu Akbar. Ya Pak, insyaallah. Sekarang ada bank syariah yang dihalalkan oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia. Saya melihat sendiri, karena saya salah seorang praktisi pemeriksanya, faktanya bunga yang dihasilkan oleh bank syariah itu jauh lebih berat atau lebih besar daripada yang dibuat oleh bank konvensional atau bank biasa. Itu satu. Bagaimana tanggapan Ustaz? Yang kedua, koperasi juga memberikan bunga atau tambahan setoran kepada anggotanya. Namun pada akhir tahun, setelah diketahui berapa keuntungan daripada koperasi tersebut, keuntungan itu dibagikan lagi kepada anggotanya sesuai dengan kontribusinya masing-masing, termasuk di dalamnya kontribusi bunga pinjaman tersebut. Terima kasih. Terima kasih, jazakumullah khair. Insyaallah. Pertama berkaitan dengan MUI menghalalkan hasil atau nilai lebih, karena kalau dikatakan riba nggak boleh jadi halal. Nilai lebih yang dihasilkan dari bank syariah. Sebetulnya penghalalan tersebut kalau kita kaji menurut kitab klasik, sistem yang dianggap halal dalam bank syariah itu belum lagi
cukup syarat menurut pandangan syariat. Kenapa? Karena mereka katakan mereka dengan alasan pertama berdua laba, dikatakan mudorobah. Mudorobah yang dibenarkan oleh syariat adalah satu orang mengasih modal kepada pekerja, syarat modalnya harus emas, perak, atau makanan pokok. Yang kedua, keuntungan harus berdasarkan daripada jasa yang diberikan kepada pengelola harus berdasarkan keuntungan yang didapat. Kalau terjadi kerugian, maka kerugian akan diambilkan daripada modal. Apabila terjadi untung dan rugi, keuntungan akan ditutupkan kepada kerugian. Kalau masih ada sisa, maka itulah yang dibagi sesuai dengan kesepakatan awal, apakah 50-50% atau 60 bagi pemilik modal, 40 bagi pengelola. Yang ketiga, tidak ada jangka waktu yang ditetapkan dari usaha tersebut, bergantung mutlak kepada pengelola. Karena bisa saja pengelola dalam tahun pertama dia gagal, bisa dia akan berhasil di tahun berikutnya. Maka hak membatasi daripada usaha itu tidak diperbolehkan, kecuali dari pengelola itu sendiri yang mau membatalkannya. Ini dalam Islam disebut dengan akad jaiz min taraf, wajib min tarafin akhar. Dari pihak pemodal hukumnya wajib untuk ditaati, sementara di pihak pengelola dia boleh batalkan kapan saja karena dia lebih tahu. Yang keempat, dia tidak boleh membawa safar daripada uang yang dikelola. Yang kelima, dia tidak boleh menjual barang yang dikelola dengan modal tersebut dengan cara berhutang. Kemudian tidak boleh dijual dengan mata uang selain mata uang tempatan. Banyak syarat dan ketentuan dalam mudharabah. Sementara bank syariah, ketika kita memilih opsi menabung atau menyimpan uang dengan mudharabah, mereka tidak tahu apakah usaha apa yang dikelola dan uang kita dikemanakan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita sifatnya berhutang uang, kemudian memberikan nilai tambah setoran atas dasar apapun itu, apakah administrasi lah namanya, apapun yang dia sebut, itu yang Nabi sindir dalam hadis yang tadi. Walaupun hadis tadi berbicara tentang khamar, mereka umatku nanti akan menghalalkan khamar dengan memberi nama-nama lain. Itu Nabi hanya bicara dalam satu sisi khamar. Nah, yang lain-lainnya juga akan terjadi. Umatku nanti akan menghalalkan zina dengan nama-nama yang lain. Umatku nanti akan menghalalkan riba dengan nama-nama yang lain. Umatku nanti akan menghalalkan pengkhianatan dengan nama-nama yang lain. Jadi walaupun disebutkan di sana hanya khamar, tapi akan berlaku kepada hal-hal yang lain, sehingga riba dihalalkan dengan menamakan biaya ini, biaya itu dan sebagainya. Yang pada prinsipnya apabila kita berhutang suatu uang kepada siapapun lalu diberikan setoran lebih dengan nama apapun, hukumnya tetap haram. Nabi bersabda, kullu qardin yajuru manfaatan fahuwa riba. Setiap hutang yang membawa keberuntungan bagi yang memberi hutang adalah riba. Dalam hadis ini ulama-ulama dulu, kalau dia menghutangkan uang kepada orang lain, lalu bertemu di jalan orang yang berhutang sama dia memberikan tumpangan kendaraan, dia tidak akan mau naik, karena itu dianggap riba. Ini pengamalan sufi, walaupun bukan pengamalan fikih. Dia tidak mau berteduh di bawah atap rumah orang berhutang kepada dia, karena dianggap mengambil keuntungan. Sampai ke tahap itu mereka dulu menjaga nama. Akhirnya muncul di akhir zaman, mereka ganti riba itu dengan bunga, sehingga merasa lebih nyaman. Besok mungkin diganti dengan keuntungan lah, atau bagi hasil lah, apapun rumusnya. Yang jelas, kalau tidak sesuai dengan konsep bagi hasil, berarti itulah riba.
soal MUI menghalalkannya itu tanggung jawab mereka di akhirat kelak. Yang jelas menurut pandangan kitab klasik itu tidak ada yang riba, yang hutang dengan bayar lebih dengan alasan apapun. Yang kedua tentang koperasi. Nah, koperasi kan rumusnya, bahasa logika mereka kan dari kita kan tidak merintu orang lain dan kita mendapatkan dari riba yang kita berikan kepada diri kita sendiri. Nah, apakah terjadi riba kira-kira antara hubungan bapak dan anak? Ketika seorang anak hutang uang sama bapak, "Pak, saya perlu modal uang 10 juta. Kata bapaknya, "Nih kamu saya hutangin 10 juta, tapi 1 tahun kamu bayar 11 juta. Riba atau tidak? Nah, itu kan bapak saya. Nah, itu kan anak saya. Jadi boleh dong riba kepada anak. Jadi kepada siapapun, apakah hubungan bapak dan anak, suami, istri, adik, kakak, itu tetap yang namanya membayar lebih jadi riba. Apalagi kooperasi hanya sebagai anggota, nggak ada hubungan kekeluargaan. Antara bapak dan anak saja, antara ibu dengan anak saja. Bagaimana jasa seorang ibu? Tentu tidak bisa dibalas. Tapi apabila anak atas nama hutang kepada ibunya dan ibunya memberikan tuntutan lebih daripada yang dihutang, tetap itu namanya riba yang hukumnya haram. Itu pendekatan pemahaman. Jadi tidak ada alasan penghalalan riba, karena dari kita untuk kita, dari kita untuk ibu pun tetap hukumnya haram. Namun ada cara mengelola koperasi secara syariah. Pertama, misalnya kalau seseorang tersebut ingin berhutang uang, kita ingin juga mendapatkan keuntungan daripada hutang tersebut. Ada metode syariahnya, yaitu dengan cara jual beli emas. Nah, dengan cara jual beli emas. Jadi koperasi itu memiliki minimal 2 ruangan. 1 ruang menjual emas, 1 ruang membeli emas. Masuk pertama anggota ke 1 ruangan. Di sana tempat beli emas. Kita mau beli emas berapa gram? 5 gram misalnya. Saya beli emas ini seberat 5 gram dengan harga yang biasanya 1 gram, katakanlah 2 juta, 5 gram berarti 10 juta rupiah. Kita beli emas 5 gram itu dengan harga 12 juta cicil. Nah, 12 juta hutang cicil selama 1 tahun. Kalau membeli kontan 10 juta, beli cicil 12 juta, dalam syariat Islam halal atau haram? Halal. Jual beli kredit ditingkatkan harganya pada jual beli cash, itu syariat membolehkan, nggak ada haramnya di situ. Jadi kita jual emas 5 gram dan harga 10 juta 12 juta rupiah, cicil setahun. Nah, setelah kita dapat emas atas nama hutang dengan 12 juta, kita pergi ke ruangan setelahnya. Di sana dia akan beli emas kontan 5 gram 10 juta rupiah. Ini emas saya perlu kontan. Dapatlah kita uang 10 juta rupiah dan kita bawa pulang. Yang pada sistemnya kan sama, hutang 10 bayar 12. Tapi kalau hutang 10 bayar 12, walaupun ke koperasi pribadi anggota kita sendiri, hukumnya tetap riba. Tapi kalau kita beli emas secara cicil lalu dijual di tempat itu saya secara kontan, itu terjadilah hukum jual beli yang hukumnya halal. Ini cara koperasi syariah. Nah, kalau sekiranya juga anggota perlu rumah, saya pengen rumah yang itu. Nah, rumah nomor sekian, perumahan itu harga kontannya 200 juta, harga cicilnya 250 juta. Nah, sekarang koperasi beli rumah tersebut kontan 200 juta. Sekarang sudah milik koperasi. Setelah itu dijual ke anggotanya tadi yang menginginkan dengan harga 230 juta rupiah. Berarti dia lebih untung membeli kepada
koperasinya daripada kepada pemilik rumah, dan koperasi mendapatkan untung 30 juta itu dengan untung jual beli. Tapi dengan syarat jangan hanya sekedar satu ruangan, satu meja, satu orang cuma ganti-ganti bicara, nggak boleh. Harus beda ruangan, beda orang, dan semuanya harus berbeda. Walaupun sama-sama anggota koperasi, ini cara mewujudkan koperasi syariah. Kalaulah ada orang-orang kaya bergerak dalam hal-hal yang seperti ini, maka akan meningkat ekonomi Islam. Pertama hukumnya halal, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, umat Islam bebas daripada riba. Kita naikkan harga jualnya lebih rendah sedikit daripada jual bank, dan itu membantu kaum muslimin. Insya Allah akan mendapatkan keberkahan dengan nama jual beli. Ini solusi ekonomi syariah bagi yang punya uang, bisa buat operasi sendiri atau jasa sendiri, buat di rumah 2 ruangan, buat kantor 2 ruangan, mengatakan jual beli emas. Jangan dibuat pegadaian, menyelesaikan masalah dengan banyak masalah. Nah, insya Allah mungkin demikian Bapak. Ya.